Tim Thomas dan Uber Indonesia tiba di Istana Negara pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Putra dan putri terbaik Indonesia ini diterima oleh Presiden SBY untuk kemudian secara resmi dilepas menuju India untuk mengikuti kejuaraan Thomas dan Uber Cup yang akan berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2014. Kedatangan tim Thomas dan Uber didampingi Kemenpora, Ketua Umum dan Pengurus PBSI, serta pengurus KONI dan KOI. Dalam laporannya, Gita Wirjawan selaku Ketua Umum PBSI menyatakan siap untuk berjuang dengan semangat yang maksimal. Teman-teman atlet, pelatih, dan pengurus di PBSI sudah melakukan persiapan dalam beberapa bulan terakhir ini. Tentunya khususnya dalam 1,5 bulan terakhir, termasuk dilakukannya karantina di Kudus selama 11 hari, dan juga simulasi pertandingan untuk setiap atlet di Solo selama 1 hari, dan acara team building di Bogor untuk meningkatkan kesatuan, kebersamaan, dan kekompakan. Dan hal-hal tersebut juga dibekali dengan kemenangan-kemenangan putra-putri bangsa di kejuaraan-kejuaraan yang cukup bergengsi, termasuk kejuaraan dunia, SEA Games, dan All England. Yang kedua, tentunya tim kami sangat semangat dengan bekal bahwasanya walaupun kami sudah 12 tahun belum memenangkan Thomas Cup dan 18 tahun belum memenangkan Uber Cup, semangat kami sangat maksimal dan perlu dicatat dan diketahui bahwa tim putra sudah mendapat peringkat yang lebih tinggi daripada Tiongkok semenjak 12 tahun yang lalu untuk masuk ke Thomas Cup. Dalam arahannya, Presiden SBY berpesan agar para atlet dengan bekal persiapan yang maksimal harus memiliki rasa percaya diri dan tetap memohon ridho dari Tuhan. Selain itu, bagi semua komponen harus menjunjung tinggi sportivitas. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersatu dalam semangat, dalam tekad, dan dalam perjuangan untuk kembali dengan iringan doa dan restu rakyat Indonesia berjuang untuk mencapai keberhasilan dalam perebutan Piala Thomas dan Piala Uber yang insya Allah dilaksanakan di New Delhi, India. Atas nama bangsa dan negara, atas nama pimpinan pemerintahan dan selaku pribadi saya mengucapkan selamat mengemban tugas. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Para atlet utamanya telah dipersiapkan dengan baik, telah dilatih dengan baik. Saudara pun juga memiliki semangat dan tekad yang luar biasa untuk meraih kemenangan di India nanti. Percayalah, kalau melangkah ke ajang pertandingan dengan penuh percaya diri, tenang, sambil tentu memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara, kita semua akan berhasil. Tidak perlu ada beban, karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Pimpinan KONI dan KOI, pimpinan PBSI, pelatih, semua sudah mempersiapkan dengan baik. Dan saya selalu membangun tradisi, kalau ada tim kita berangkat ke medan juang untuk sang saka merah putih, rakyat kita semua harus mengiringi dengan doa, memberikan semangat, memberikan motivasi. Ketika yang kita berikan semangat,
itu berhasil dengan baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pahlawan merah putih kita. Tetapi kalau barangkali tidak berhasil, karena dalam pertandingan itu kita bisa kalah, bisa menang. Sesekali menang, sesekali kalah. Nah, ketika kalah, ketika tidak berhasil, jangan lantas dihukum, dicerca dengan kata-kata yang tidak patut. Itu bukan budaya yang baik. Bukan etika yang hendak kita tegakkan di negeri ini. Menang atau kalah, kita bersatu. Saya kalau menang tentu bangga, senang. Tetapi kalau kalah, saya sapa. Ini kemenangan yang tertunda. Jangan kecil hati. Selalu begitu. Inilah budaya di negeri ini yang harus kita bangun. Karena kalau bangsa kita bersatu, mendukung, tidak saling salah menyalahkan, maka masa depan negeri ini akan baik. Saya sendiri, manakala tidak ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, saya selalu menyempatkan diri untuk menonton langsung. Contoh pada saat Simon Santoso bertanding melawan juara dunia sebetulnya ya, Li Chongwei, saya lihat utuh. Setelah menang saya telepon Simon Santoso, betapa saya bangga. Saya juga melihat si Liliana dengan Tantowi waktu itu, Tontowi ya, saya juga lihat langsung. Begitu. Pokoknya kalau nanti ada event yang saya harus menonton, beritahu saya, Pak Gita, jangan lupa. Saya mau dinonton jam berapapun gitu. Karena hati saya bersama para atlet. Doa kami bersama kalian semua. Hanya itulah yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi, berbuatlah yang terbaik. Setelah sekian lama paceklik juara dalam turnamen ini, di kejuaraan tahun ini PBSI sudah menetapkan targetnya. Kalau untuk Thomas Cup memang targetnya juara. Kalau Uber Cup itu target realitasnya ya, karena kalau Uber Cup itu kan kita diunggulkan kelima, kalau Thomas Cup unggulan pertama. Jadi target realitas kita tuh adalah semifinal. Tapi kita expect-nya tuh bisa lebih dari itulah, kita berdoa ya supaya Tuhan berkati. Iya, pastinya memang tim Thomas dan Uber Cup tahun 2014 ini betul-betul sudah mempersiapkan diri dengan baik ya. Dimana memang beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkarantina juga, latihan kebersamaan juga, team building. Jadi untuk menjaga kekompakan, untuk saling motivasi dan kerjasama. Karena ini kan pertandingan bergu, tentunya ini dibutuhkan satu kesatuan ya. Target yang dicanangkan PBSI tersebut disinergikan dengan porsi latihan yang maksimal oleh para atlet. Kalau persiapan sudah maksimal ya, waktu itu kurang lebih 1 bulan yang lalu kita juga persiapan di Kudus selama 2 minggu, terus habis itu lanjut di sini 2 minggu lagi. Kalau target kan kita ditarget untuk juara ya, Thomas Cup, jadi kita udah siap, persiapan juga udah maksimal, ya tinggal di sana nanti. Kemarin kita udah beberapa minggu ya, udah sebulan lebih persiapan, sampai sekarang itu persiapannya berjalan bagus, sudah dari persiapan dari teknik, fisiknya itu udah digenjot terus gitu. Jadi mungkin tinggal sisa beberapa hari ini, nggak lama, dan hari ini juga berangkat ke India, itu mungkin udah lebih kayak ke menjaga fisik, mentalnya jangan sampai sakit gitu. Para pengurus dan atlet menilai dukungan dari berbagai pihak sangat membantu tim untuk mencapai hasil terbaik, tak terlepas dukungan dari pemerintah. Saya rasa mungkin peran pemerintah cukup besar ya. Tentunya harapan ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Karena memang tentunya dukungan ini sangat-sangat sekali diharapkan oleh kita sebagai atlet dan juga mantan-mantan atlet. Karena dengan dukungan yang luar biasa itu memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri saat kita berjuang di negara lain atau mungkin pada saat pertandingan itu sendiri. Saat ini sih cukup baik ya.
dukungannya. Sampai saat ini sih yang saya rasain sih pasti jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu kan, udah banyak kemajuan lah di bidang olahraga gitu. Mungkin yang tadinya atlet kurang masa depannya kurang diperhatikan, sekarang udah lebih diperhatikan gitu. Dan kalau sampai saat ini juga apalagi sekarang kita tim Uber sendiri dan tim Thomas hari ini mau berangkat dan dilepas oleh Pak SBY, dan itu kayak nambah suatu semangat sendirilah buat kita gitu sebelum berangkat. Usai diterima Presiden, rombongan tim Thomas dan Uber Indonesia langsung bertolak ke Bandara Suta dan selanjutnya terbang menuju New Delhi, India.